Nampak tak ambil lagi. Kalang. Jadi sudah Pak. Langsung Pak. Sudah Pak walinya Pak. Sudah Pak. Pak saksi. Ya, silakan Pak langsung Pak. Iya. Kita mulai lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 bertepatan dengan 4 Muharram 1442 Hijriah, akan kita bimbing prosesi pernikahan calon suami nama Afriyati, ya, kelahiran Tanjung 10 April 1969, sudah pernah menikah, juga mati. Kemudian nama ayah almarhum Bapak Dou, nama ibu almarhumah Ida. Kemudian calon istri nama Martiati, kelahiran Muaro 10 Maret 1968. Nama ayah Bapak Bahtamudin, nama ibu Upi almarhumah. Ibu janda cerai sesuai akta cerai Pengadilan Agama Sudiujung, dan sudah habis masa iddah karena perceraian di tahun 2011 Oktober ya. Kemudian yang bertindak sebagai wali adalah Bapak Bahtaludin bin Batal, ayah kandungnya. Ya betul Pak. Kemudian yang bertindak sebagai saksi di samping kita sedang hadir, pertama Bapak Hamdan Mukti, Bapak Pak. Yang kedua Bapak Baharudin, dan maharnya seperangkat alat sholat. Itu Bu ya. Cukup Bu ya. Ada mukena, ada sajadah, ada salahnya Bu ya. Baik Bapak Ibu yang kita muliakan, hari ini akan kita bimbing prosesi pernikahan. Sebelumnya mari kita awali dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Afriyati dan Ibu Martiati yang berbahagia, dua orang saksi yang kita muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kita bacakan khutbah nikah dan sedikit penyampaian, lalu setelahnya kita bimbing prosesi pernikahan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi mulku samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-aliyyul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwajan
Wa qala ayatan fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadul halal indallahi at-talaq. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Afriyadi dan Ibu Pandiati yang kita banggakan, Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Pertama, sebelum kita bikin prosesi pernikahan, sedikit penyampaian bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membantu rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya tentu sebentar lagi Bapak Afriyadi dan Ibu Pandiati akan menikah secara lahir dan batin. Biasanya kalau orang menikah itu dia terbebani, tapi tidak begitu maksudnya. Kalau kita hidup sendirian, tentu tidak ada yang menikah. Bisa kita kapan pergi, kapan rumah. Tapi kalau sudah menikah, tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus sesuai hidup dengan aturan, terutama aturan syariat Islam. Yang kedua, pernikahan itu adalah sebuah ibadah sunnah. Bahkan Nabi mengatakan nikah sunnati faman royan sunnati falisan. Menikah itu sunnah itu kata Rasulullah. Yang tidak mau menikah belum menjadi golongan umatku. Jadi maka dalam Islam tidak boleh menunjang sampai tua, tidak boleh menggadis sampai tua. Kalau sudah ada jodoh menikah. Yang ketiga, patut kita harus menyadari sepenuhnya bahwa nikah itu adalah jodoh dan jodoh Allah yang diberikan. Allah katakan, wa khalaqnakum azwajan. Kami telah ciptakan kamu berpasang-pasang. Jadi sudah Allah tetapkan siapa pasang hidup masing-masing. Oleh karenanya kita semuanya mari kita menerima ketetapan ini dengan penuh lapang hati, dengan penuh rasa syukur yang dalam atas ketetapan Allah. Pak Afriyadi dan Ibu Pandiati ada merasa terpaksa dalam nikah ini? Tidak ada. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya, bimbinglah rumah tangga di atas syariat Islam. Tidak ada jalan kecuali kita memang berlindung kepada Allah di atas syariat Islam. Jadilah suami yang soleh. Soleh itu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan. Dan dalam perintah Allah adalah washolli, sholat. Supaya sholat. Jadi selama ini kalau saya meninggal sholatnya, kita harus sadar kita mesti sholat dalam keadaan bagaimana. Kemudian sebagai seorang suami, dia bertanggung jawab terhadap finansial keluarganya. Walaupun tidak diatur dalam Islam berapa besar kecil tanggung jawab suami kepada istri, tapi cukuplah yang menjadi patokannya sandang, pangan, papan. Kalau pangan, makan. Ibu berapa kali makan? 3 kali. Ada dengan Pak? 3 kali makannya Pak. Dan sampai kita nanti 2 kali makannya atau 1 kali kurus ibu nanti. 3 kali Pak ya. Kemudian sandang. Pakaian Bapak kualitasnya juga begitu juga kualitas pakaian Ibu. Jangan pakai Bapak bagus, pakai Ibu enggak. Ya, coba ya. Apa yang Bapak makan kualitasnya mungkinnya lebih sedikit makan itu. Kita jangan Bapak nanti makan sama dan rendang, ikan, Ibu ini dengan kerupuk, tempe, apa menzolimi Bapak. Kemudian kalau sudah finansial kuat, Bapak berkurang. Kemudian sebagai suami, jadilah suami yang
menjadi nyaman keluarga dengan kehadiran Bapak dalam keluarga. Tidak boleh, artinya tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga, Pak. Tidak boleh dipukul, tidak boleh dizolimi, ya Pak. Islam melarang kekerasan. Juga negara melindungi wanita dan anak. Jadi memang tidak boleh ada KDRT dalam rumah tangga. Terakhir kepada Bapak sebagai calon suami, marilah perkuat iman. Bimbinglah keluarga ini, ibu dan anak-anaknya, ya Pak ya, di atas syariat Islam. Kemudian kepada Ibu Martiati, insya Allah sebentar lagi akan menjadi istri dari Bapak Afriyadi. Jadi istri yang ikhlas dan bekerja. Banyak pekerjaan istri ini Bu, kalau kita mengerjakannya dengan mendongkol, dosa dapat, hasilnya pun tak baik. Oleh karenanya, ya kerjakanlah kewajiban sebagai seorang istri. Ya, bisa saja masakan, pakaian. Kalau ibu kerjakan dengan ikhlas, suami senang, pahala datang. Mudah-mudahan menambah keberkahan rumah tangga. Selanjutnya menjadi ibu yang soleha, saya mengingatkan, Pak ya, Bu ya. Kadang-kadang suami lupa, belum sholat atau anak-anak, ya ibu lah yang menjadi figur dari rumah tangga, terus saling mengingatkan. Lalu Bu, suami dalam Islam itu junjungan. Aja lupa orang yang Islam. Laki-laki itu pemimpin junjungan dalam rumah tangga. Makanya batu juga apa yang disampaikan oleh suami sekali itu banyak. Kalau kita pakai filosofi sholat, makmum dan imam. Pertama, makmum itu tidak boleh dia suaranya lebih keras dari Allahu Akbar. Makmum jawab Allah. Makna filosofinya, makmum itu istri tidak boleh lebih keras suaranya daripada suami, atau menghadiri suami, atau lebih keras menemui suami. Ya. Kemudian kedua, makmum tidak boleh mendahului imam. Tidak sah sholat jamaahnya kalau umpamanya makmum mendahului imam. Maknanya istri dan suami harus saling berkomunikasi yang baik. Apa yang akan dikerjakan ini, ya, sampaikan kepada suami terlebih dahulu. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, rumah tangga menjadi aman dan nyaman. Lanjut, kemudian rela dengan pemberian suami. Pokoknya berapapun yang diberi oleh suami sesuai dengan kemampuan beliau, terima dengan lapang dada, ucapkan terima kasih, kemudian berdoa kepada Allah mudah-mudahan menambah rezeki suami. Berapapun diberi 1 juta, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 10.000 cukup tuh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan suami itu jangan bagaimana kebutuhan, misalkan pakan untuk keluarga. Kalau dikasih kan alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, alhamdulillah juga. Tapi insya Allah tidak mungkin suami tidak memberi. Oh ya, terakhir, marilah kita selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya, masyarakat kita terlebih di suasana nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kita muliakan, selanjutnya kita lanjut prosesi pernikahan. Kita coba dulu Pak ya, bersaksi ya, ingatkan Bapak sebagai wali, Bapak Baharudin bin Batar, Bapak langsung menjadi wali Pak ya. Kita coba dulu Pak. Kita coba dulu. Coba saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka saja maskernya Pak. Nah, ini tetap buka. Panggil dulu Pak. Panggil calon menantunya. Aku lima Ya. Nikahkan anak kandungku. aku nikahkan anak kandungku Siapa namanya Pak? laki-laki Dengan engkau. Terus dengan bahannya. karena mereka salah sholat Lanjut Pak. Jawab Pak.
berarti dengan maknanya kepada orang lain. Seperti itu ya saksi kira-kira, Pak Saksi. Ya. Sekarang silakan Bapak tanya kepada anaknya, sudah siap dinikahkan dengan Afriani? Masa kita siap kita Sudah. Oke saksi, ya Pak. Baik, sekarang ikuti apa yang saya tunjukkan oleh Bapak, tirukan dan baca yang keras Pak ya. Astaghfirullahaladzim. Yang keras Pak. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Pak ya? Silakan. Silakan saksi. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil Pak. Ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak Umar. Kita ulang lagi Pak ya. Aku nikahkan anak-anakku. Nikahkan laki-laki dengan bahkan Dengan engkau. dengan engkau bahkan dalam sholat tunai. Itu kira-kira Pak ya. Ulang lagi saksi ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil Pak. ya Pak, Terus. Biar kita Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. aku nikahkan engkau dengan Ya, anak. Aku nikahkan anak-anakku. Aku nikahkan anak-anak. Oke, itu ulang lagi Pak. Sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil Pak. ya Pak, Aku nikahkan anak kandung aku laki-laki dengan engkau dengan bahagia tunai. aku terima menikahi anak kandung Bapak Marjati dengan para pakatnya setelah sholat tunai. Pak ya, saya Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu khair. Alhamdulillah, orang saksi dan kita semua hadir. Jadi nikah itu nikah itu akdunya bagaimana nikah kalau dibilang nikah atau tazawuj. Ketika wali sudah mengucapkan kata-kata nikah atau kawin, maka itu sebenarnya sudah sah. Jadi alhamdulillah Bapak Tabiin dengan usia 72 tahun sudah menikahkan anak kandungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Kita berdoa diberikan sebagai sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya kita implementasikan penyerahan mahar. Silakan dibantu Pak diambil maharnya Pak. Boleh Pak Bu, berdiri Pak. Pak, saya pilih. Jadi maharnya saya berada Pak. Saya berada Pak. Oke, ambil gunakan kiri kanan persalaman di atas. Ah ya, ada marapat Ibu sudah sign di sini. Oke, Pak marapat Ibu. Oke. Sampaikan kepada istrinya Pak. Panggil istrinya. Berarti Ini mahar pernikahan kita. kita Diterima. Pergunakan sebagai berkah. Ya Bu. Terima kasih. Udah atau apa ini? Ayo, terima kasih Pak. Iya. Cium tangan abangnya sebentar. Cium tangan abangnya. Alhamdulillah. Baik, selesai. Lihat ke kamera Bu. Kamera. Dua pasangan berdua bersama. Enggak, lihat ke kamera. Alhamdulillah. Jangan dikatakan. Kemudian Bapak bersedia membaca sidang ta'lim. Ya, ini janji suami kepada istri, kita tidak menghendaki, tapi sebagai pegangan saja bagi istrinya. Salah Pak.
Bismillah pada hari ini kita tutup Pak. Kelihatan Pak? Berada. Pak mana kasarnya? Ya, kita tutup sehingga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 saya nama Bapak bin berjanji dengan sesuatu hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama binti dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sehingga taklim sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, dua tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4 membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya. Jatuhlah salah saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial sejunjung 2020. Kita tanda tangan Pak ya. Oke Pak, kita tanda tangan ini. Nah Pak. Coba ya. Ini sudah kita. Pegang terus Pak ya, masih ada Pak, masih ada. Di bawah sana Pak. Ya. Mohon duduk lagi tuh. Di sini kita potong dulu. Coba. Ya di sini. Saya pakai sama ya. Wali Pak. Sebentar Pak ya. Kuat ya. Satu lagi Pak. Bapak Hamdan.
Bapak di depan. Saksi dua Pak. Mohon perhatiannya Pak. Saksi sini Pak. Baik Bapak Ibu yang kita muliakan, selanjutnya sebelum buku nikah kita serahkan kepada yang bersangkutan, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua dan mereka semua. Baik Pak. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Jadina wa jadina wa jadina muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat. Muhammad. Allahumma afid alaina sabra wa tabbit aqdamana wa sunna alaikum kafirin. Allahumma lana wa lana wa rizqi wa rahmah wa salamah wa sihat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma fil khair. Allahumma alif bainahuma sakinah mawaddah wa rahmah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang kita muliakan, alhamdulillah insyaallah secara syariat Islam pernikahan Bapak Afiati dan Ibu Marjani sudah disahkan pada dua saksi dan sedang diikuti dari pemerintah sebagai kebetulan berupa akad nikah. Berikut beberapa program di KUA Kecamatan sebelum ini. Buku nikah kita langsung serahkan, kemudian ditambah dengan kartu nikah. Kartu nikah ini bisa dibawa kemana saja, masuk ke dalam dompet. Tapi kalau umpamanya untuk mengurus kartu keluarga, atau kopi dan lain-lain. Jadi program kedua di KUA Kecamatan sebelum kita langsung memberikan kopian kehidupan ya, kita bantu memotokopikannya karena setelah ini Bapak Ibu harus mengurus kartu keluarga tersendiri dan merubah status dari KTP. Apa ya? Selanjutnya kita serahkan buku nikah, kartu nikah, berikut fotokopi kehidupan. Silakan berlipat. Ibu kita Bapak sini Pak. Bisa sama. Selamat Pak ya. Mudah-mudahan menjadi progres sakinah dan warahmah. Selamat ya. Ini kartu nikahnya, ini bukan ATM. Tidak ada saldo, hanya kartu nikah. Kita ada kamera. Ya. Kemudian ini kita bantu legalisir langsungnya. Ya, langsung terus berbang kakak dan KTP-nya Pak ya. Oke, kita lihat ke kamera dulu. Kita lihat ke kamera. Terakhir sebelum kita tutup, kepada kita semuanya kita sampaikan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2014, terakhir peraturan pemerintah Indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Agama,
bahwa pernikahan di kantor KUA atau wali nikah tidak dipungut sepersen pun atau rupiah di kepada bapak dan pungut biaya sedikit. Itulah barangkali prosesi pernikahan atas nama Pak Priyadi ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.